Saudara-saudara, iman rasuli merupakan dokumen pertama di dalam dunia yang merubah seluruh konsep alam semesta yang pernah dipikirkan oleh manusia. Kalimat ini saya ucapkan, saya tegaskan, karena sebelum iman rasuli, konsep alam semesta itu yang menjadi monopoli, yang menjadi orang yang paling penting adalah orang-orang Gerika. Orang Tionghoa menjelaskan alam semesta kabur dan tidak jelas. Orang India menjelaskan alam semesta kabur dan tidak jelas. Dan orang Gerika mempunyai semacam pikiran, yaitu manusia boleh menyelidiki alam semesta dengan pikiran manusia sendiri. Maka mereka boleh melihat, cara melihat adalah lebih dahulu daripada bangsa-bangsa yang lain untuk mau mengetahui apa yang berada di angkasa, apa yang berada di langit, apa yang di atas atmosfer, yaitu bintang-bintang yang begitu banyak adanya. Lalu orang Gerika berasumsi, mari kita taruh bintang itu menjadi objek studi kita. Kita tulis, kita amati, kita melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan alat. Alat apa? Alat astronomi. Alat astronomi dibikin dengan cara apa? Biasanya pakai mata ini sendiri. Pada waktu belum ada kaca pembesar yang menjadi teleskop, maka manusia hanya mengamati alam semesta dengan mata daging ini, lalu menulis melalui pengamatan, melalui analisa, spekulasi, melalui apakah yang disebut perhitungan yang selalu tidak cocok. Saudara-saudara, sampai hari ini kita lihat di dalam bangsa-bangsa yang besar, kebudayaan-kebudayaan penting, ada alat-alat yang disebut alat-alat astronomi. Di Nanjing di Cina masih ada alat astronomi yang rumit luar biasa yang dibikin oleh orang 650 tahun yang lalu. Dinasti Ming permulaan dan juga dinasti Song dan sebagainya. Sudah ada orang. Tetapi yang saya mau tekankan hari ini adalah apakah hubungan alam semesta dengan manusia selalu dibalikkan, manusia menjadi subjek, alam semesta menjadi objek diselidiki. Manusia menyelidiki alam semesta. Alam semesta menjadi tidak penting, manusia menjadi penting. Lalu di dalam konsep seperti ini, manusia kalau bisa menguasai alam semesta, kalau tidak bisa paling sedikit mengerti alam semesta. To understand, to enjoy, and to control over the universe. Inilah niat ambisi manusia. Manusia mau mengerti apa itu langit, apa itu bumi. Manusia mau menguasai langit, menguasai bumi. Manusia menguasai alam, menguasai tumbuh-tumbuhan, menguasai semua binatang, semua makhluk yang lain. Memang manusia dicipta lebih tinggi dari segala sesuatu, kecuali Allah yang lebih tinggi dari manusia. Manusia adalah paling mirip Allah. Manusia adalah yang mungkin mengamati, menikmati, menganalisa, menyelidiki alam semesta. Tetapi tidak sampai munculnya iman rasuli, baru ada penerobosan yang besar. Saudara biasa tidak pernah memperhatikan kalimat ini. Saudara tidak pernah merasa ini penting. Apakah yang menjadi penerobosan dari kalimat ini adalah Gerika melihat alam semesta sebagai sesuatu closed system. Di dalam closed system manusia tertinggi, manusia memimpin, manusia menguasai alam semesta sebagai tuan rumah alam semesta. Alam semesta seperti satu tempat lingkungan yang dimana kita berada, lalu kita menjelajah. Sama seperti pemilik rumah, keliling rumah, jalan-jalan, ukur-ukur, tahu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, dan berapa luas, dan halaman di luar itu apa.
manusia dengan cara konsep seperti ini mau mempelajari alam semesta. Itu orang Greka. Sebelum Socrates, semua orang dari Thales, Anaximenes, lalu daripada orang-orang seperti Heraklitos, lalu Atomis, seperti Protagoras, dan akhirnya Demokritos dan Lucretius, sampai pada Aristotle. Saudara-saudara, itu Greka menyelidiki alam semesta sebagai salah satu cabang filsafat yang paling penting. Itu namanya kosmologi. Kalau saudara melihat lukisan besar yang dibikin oleh Raffaello, yaitu mengumpulkan lebih puluhan orang filosof di dalam sepanjang sejarah yang paling penting, di tengahnya hanya dua orang. Satu adalah Plato, satu adalah Aristotle. Lalu Plato pegang buku, tangannya menuju ke atas. Aristotle pegang buku, tangannya menuju ke bawah. Sebenarnya melalui gambar lukisan itu, Raffaello akan mengatakan cara interpretasi alam semesta dari Plato berbeda daripada Aristotle. Plato seorang guru yang pentingkan idealisme, yang mempentingkan dunia kosmologi, maka bukunya yang dipegang dan tangannya menuju ke atas mempunyai dua arti. Yang diselidiki adalah kosmologi. Buku itu di tempat pinggirnya ada tulis Timaeus. Timaeus berarti menyelidiki akan alam semesta. Jadi dia sedang pegang buku, tangan menuju ke atas. Saudara, ini semua lukisan yang besar, maknanya dalam sekali. Engkau lihat lukisan cuma lihat ada orang ya, ada rumah ya, ada gunung ya. Oh bagus, pergi. Lalu pikir kalau saya beli ini pakai cat berapa kilo, berapa harga, tawarnya sembarangan. Lukisan itu yang asli mungkin bisa beli gedung ini 100 kali. Lukisan itu kalau dijual mungkin 200-300 juta dolar, tidak bisa dibeli yang aslinya. Tapi engkau bisa bayangkan berapa penting lukisan itu. Karena lukisan itu mengandung arti yang sekarang engkau lihat ini. Yang di tengah dua orang yang pakai baju merah itu lebih tua, jenggotnya panjang. Itu asli modelnya adalah Da Vinci. Tapi di Raffaello adalah Plato. Lalu yang di pinggir rambut hitam adalah baju biru, itu namanya Aristotle. Satu guru, satu murid. Guru ini mendirikan satu sekolah, universitas kuno di Greka, namanya Akademia. Istilah akademik yang kita pakai adalah keturunan dari istilah itu. Dan di Akademia ada ratusan murid. Tapi akhirnya ada seorang murid. Murid ini datang dari utara, namanya provinsi atau negara Macedonia, yaitu namanya Aristotle. Waktu dia datang sampai di sini, Plato kaget. Ada orang otak begitu pintar, begitu lincah, begitu intelektual. Maka Plato mengatakan, my academia is only composed by two things. Sekolah saya ini, perguruan besar akademia ini terdiri dari dua unsur. Unsur pertama, badan dari semua murid. Semua murid ratusan bawa badan ke sini. Dan unsur kedua, otak dari seorang genius namanya Aristotle. My academia is only composed by two things. The body of all the students and the brain of Aristotle. Jadi dia mengatakan sebenarnya sekolah dia hanya satu murid yang pintar. Hanya satu otak yang pintar, yaitu Aristotle. Kalimat ini adalah kalimat yang besar sekali dan terbukti oleh fakta. Karena Aristotle seumur hidup menulis lebih 1000 buku yang judulnya bidang-bidang yang lain. Setiap buku mempunyai sifat otoritatif. Setiap buku mempunyai nilai tertinggi.
di dalam zaman itu. Misalnya dibicara tentang bintang, buku namanya Meteorologist. Dia bicara tentang lapisan bumi, buku namanya Geologist. Lalu buku mengenai binatang namanya ada The Move of the Animal. Buku mengenai bintang yang jatuh akhirnya menjadi sesuatu cahaya yang menurun, itu namanya Meteorologist. Dan dia semua bidang tulis buku. Dan 1000 buku ini akhirnya disimpan oleh muridnya dan ditaruh di satu tempat namanya Alexandria, yang tahun 68 dibikin sekali lagi perpustakaan salah satu terbesar di dunia. Dan itu perpustakaan paling penting di seluruh Afrika, di Mesir, di kota Iskandar. Yang desain adalah orang Tionghoa. Itu arsitektur dari perpustakaan itu. Nah, saudara-saudara, Aristoteles seorang yang pintarnya luar biasa. Ada orang mengatakan apa yang pernah dipikirkan oleh Socrates dan muridnya Plato dan muridnya lagi Aristoteles. 3 orang ini sudah memikirkan segala sesuatu yang pernah dipikirkan oleh manusia dari zaman ke zaman secara total. Jadi dari Adam sampai sekarang, semua yang pernah dipikirkan oleh manusia, tidak ada satu yang tidak pernah dipikirkan oleh 3 orang ini kumpul kolektif. 3 orang ini jadi satu, sudah memikirkan segala sesuatu tema yang dipikirkan oleh siapapun, zaman apapun, negara manapun, di dalam bangsa siapapun, seluruh dunia diwakili oleh 3 orang. Memang Gerika 2500 tahun yang lalu menghasilkan 3 jenius bergenerasi yang menjadi guru, murid, dan murid punya murid. Saudara-saudara. Dan sebelum 3 orang ini, mereka memikirkan tentang alam semesta, tulis buku cuma 2 tema. Satu namanya On Principles, kedua On Nature. Semua orang kalau sudah berani tulis 2 buku ini, baru menjadi orang intelektual yang dipandang tinggi. So other than these 2 topics, there's no intellectual, there's not many very high class academic study people. Saudara-saudara, jadi on nature mengenai alam, on principle mengenai prinsip, maksudnya pakai prinsip apa engkau mau mengerti alam, melalui prinsip apa engkau studi alam, dengan prinsip apa engkau boleh mengajar dan memberikan saluran pengetahuan kepada dunia mengenai pengetahuan alam. Socrates mengatakan revolusi. Socrates mengatakan satu kalimat, orang Greka apapun mau tahu. Engkau mau tahu gunung, engkau mau tahu laut, engkau tahu padang, engkau tahu gurun, engkau mau tahu rimba, engkau mau tahu bumi, engkau mau tahu bawah tanah, engkau mau tahu pulau-pulau, segala sesuatu engkau mau tahu, tapi akhirnya engkau tidak tahu dirimu sendiri. Apa gunanya? Kalimat itu menggugah, membangunkan seluruh bangsa. Kita harus mempelajari diri. Jadi know yourself. After you try to know everything outside of yourself, why you don't start to know yourself? Pelajarilah dirimu. Ini lebih penting dari mengetahui segala sesuatu. Ada orang mau tahu segala sesuatu tapi tidak mengenal diri. Sama seperti ibu rumah tangga, begitu mengatur rumah, kursi di sini, meja di sini, lemari di sini, semua ditaruh, semua diatur. Sudah selesai semua, lalu semua tempat ada, cuma tidak ada tempat untuk diri sendiri. Jadi sesudah atur semua, saya sendiri mesti taruh di mana? Di kursi, terus ngantuk tidur di situ. Itu tempatnya dia sendiri. You have everything, every place, but you do not have the place for you yourself. So kenapa you want to know everything outside yourself, but you never want to understand you yourself. You are stupid. You harus mengenali diri. Jadi noti se auton, bahasa Grita, artinya know yourself. Everybody should understand, should learn, should know yourself. Itu penting sekali.
Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah Socrates, maka filsafat tidak berhenti di dalam kosmologi, mulai menelusuri antropologi, mulai menelusuri etika daripada manusia, mulai menelusuri interpersonal relationship, mulai menelusuri akan metode-metode masyarakat, komunitas, sehingga pengetahuan mulai melebar, bukan hanya keluar, tapi ke dalam dunia manusia. Nah, saudara-saudara, nah sekarang saya mau bicara hal ini dengan khotbah yang saya kasih tahu sama saudara di dalam kalimat-kalimat yang tulis daripada pengakuan iman rasuli. Mengapa penting? Kali ini pertama kali perubahan konsep mengenai manusia dan alam. Sebelum Socrates, manusia menyelidiki alam, alam menjadi objek, manusia menjadi subjek. Lalu manusia menutup diri di dalam alam. Alam seperti kamar yang besar, manusia sebagai pemilik rumah yang untuk mengukur, menyelidiki, mau mengetahui apa yang berada di kamar. Itulah manusia dan alam. Tetapi pada waktu pengakuan iman rasuli keluar, pertama kali menerobos, sehingga manusia bukan menjadi subjek yang menyelidiki objek alam semesta. Manusia mengaku di antara saya dan objek yang saya selidiki itu ada satu kekuatan dan satu rahasia, satu metode, satu prinsip dan satu bijaksana dari atas wahyu kepada saya, dan saya mengetahui semua ini pemiliknya bukan saya, adalah Tuhan. Saudara tidak pernah sadar berapa pentingnya pengakuan iman rasuli. Karena pengakuan iman rasuli adalah pertama kali menerobos daripada closed system of the methodology in searching the meaning and what is in the cosmology into the new breakthrough understanding the cause outside of cosmology. Jadi selain dunia yang saya lihat, saya akan menemukan penyebab di luar alam semesta, lebih tinggi dari diri saya, sehingga dari situ mengerti sini, dari situ memberi bijaksana kepada saya, dan bijaksana itu bikin saya mengerti bagaimana mengetahui, menyelidiki alam semesta ini. Inilah iman rasuli. Pengakuan iman rasuli menjadi penerobosan paling besar. Saudara-saudara, pikir ada satu dataran besar, 4 sudutnya ada 4 kaca. Lalu kaca menopang alam semesta ini, sehingga 4 kaca bikin bumi yang rata ini bisa berdiri. Waktu kacanya kalau sudah goyang, gempa bumi terjadi. Ini cara orang India mengerti alam semesta. Cara Tionghoa mengerti alam semesta, ada seorang namanya Panku. Panku ada satu orang tua yang berada dalam satu telur. Telur itu membungkus dia dan dia di dalam. Lalu dia pakai palu ketuk ke atas. Dari kulit daripada telur itu makin besar. Diketuk lagi makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya terus diusir. Itu kulit atas telur menjadi langit. Yang di bawah menjadi bumi. Dari situ langit bumi jadi, karena orang tua ini main palu di dalam, tiktok, tiktok, tiktok. Akhirnya ada langit, ada bumi. Nah, cara mengerti alam semesta timur sangat tidak ilmiah, non-scientific at all. All mythology, there's no basis, no scientific fact, no reality to support. Nothing can be experimented, nothing can be proven. Jadi tidak ada buktinya, tidak bisa disahkan, tidak ada dukungan daripada ilmiah. Inilah orang timur mengerti alam semesta. Orang barat dia mengatakan saya mau tahu. Lalu kenapa ya? Pertama kali ada seorang yang berada di Miletus. Orang ini mengatakan dengan satu peramalan, Mei tanggal 29, saya lupa angkanya. Nah, kalau sudah bisa cari lagi. Itu orang namanya Thales, T-H-A-L-E-S. Engkau cari di Google. Thales adalah orang pertama di dunia berani mengatakan
pada tanggal hari itu, bulan Mei tahun itu, engkau tidak akan melihat matahari. Mereka bilang, sok lu kok tahu hari itu matahari tidak keluar? Maksudmu tidak putar? Dia menjawab, pokoknya hari itu engkau jam berapa sampai jam berapa tidak bisa lihat matahari. Semua kaget, lalu orang mentertawakan dia, orang menghina dia, menyindir dia. Tapi faktanya adalah hari yang dia tentukan, tanggal yang dia tetapkan betul-betul terjadi. Kota itu gelap, matahari tidak bersinar. Lalu mereka bilang, loh kok iya ya? Kenapa dia berani mengatakan 2 minggu yang lalu tanggal ini tidak ada matahari? Kenapa dia berani mengatakan tanggal ini matahari gelap? Lalu mereka tidak tahu sebab. Datang kepada dia, kamu nabi ya? Dia bilang tidak. Kamu mengapa tahu? Saya hitung. Hitung apa? Hitung gerakan bumi, gerakan tempat kita, gerakan matahari, gerakan bulan. Akhirnya saya pikir matahari akan ditutup oleh bulan sehingga cahaya tidak ke sini. Kita mengalami kegelapan. Ditutup oleh apa? Tutup oleh bulan. Bulan sama matahari besar mana? Besar matahari. Matahari kalau besar, bulan kecil bagaimana bisa menutup dia? Dia mengatakan, coba tanganmu sama rumah besar mana? Besar rumah. Kenapa engkau tutup gini, rumah tidak kelihatan? Karena tanganmu meskipun kecil, dekat mata, maka bisa tutup. Demikian juga kalau matahari itu jauh sekali, meskipun besar, tapi bulan lebih dekat kita, dia bisa tutup matahari. Itu namanya gerhana. Nah saudara-saudara, gerhana pertama kali diketahui oleh manusia adalah tahun 500 berapa puluh tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Pertama kali mengetahui itu. Tapi sudah mengetahui, memberi penjelasan, bikin kaget semua orang. Sudah selesai, tidak ada jawaban lebih lanjut. Itu namanya adalah closed system research, closed system observe, closed system understanding. Jadi sistemnya adalah sistem tertutup. Di dalam alam semesta yang tertutup, saya berada di dalam tertutup di alam semesta untuk menyelidiki semua. Nah ini konsep terus menerus ribuan tahun menjadi cara manusia mengerti alam semesta. Sampai zamannya Sir Isaac Newton, dia tetap pakai closed system method untuk mengerti alam semesta. Abad 20 baru timbul seorang filosof namanya Thomas Kuhn, K-U-H-N. Saudara cari di Google. Thomas Kuhn mengatakan kita perlu satu paradigm shift. Kita perlu satu perubahan paradigma. Sehingga ada metode yang baru, ada cara konsep yang berbeda. Dan konsep paradigma yang berubah ini perlu open system. Satu sistem terbuka bagi kita mengerti segala sesuatu, tidak lagi diikat. Banyak orang diikat oleh konsep Arminian, tidak mungkin mengerti Alkitab. Banyak orang di konsep komunisme, tidak mungkin mengerti demokrasi. Banyak orang diikat oleh konsep feudalisme, tidak mengerti akan dunia modern. Banyak orang diikat oleh konsep, tidak mungkin mengerti Allah Tritunggal. Itu closed system, mengikat, mematikan pikiran dan pengertian manusia, sehingga manusia menjadi budak daripada closed system seumur hidup. Saudara, sayang sekali, kasihan sekali, so many people are the slave of the closed system. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya terus pikir gereja mesti bagaimana, gini kah, gitu kah. Akhirnya saya terus terobos. Akhirnya saya mau mengetahui sebenarnya apa yang diajarkan kitab suci sama apa yang kita terima daripada pendeta tua-tua sama tidak. Banyak hal yang tidak sama. Lalu bagaimana berani menerobos? Itu perlu satu paradigma yang sudah mempunyai kebebasan. The paradigm shift to get the freedom
and the open system as the sesuatu new method to understand, new means to understand the truth. Ini perlu sekali, saudara-saudara. Waktu saya mempelajari semua ini, lalu saya menyelidiki, saya kaget sekali. Open system pertama bukan dari Thomas Kuhn. Open system pertama dari pengakuan iman rasuli. Saya kalau bikin kaget saudara, saudara jangan heran. Karena ini gereja yang selalu bikin orang kaget. Pendetamu pendeta yang selalu bikin orang kaget. Saudara-saudara, siapakah yang pertama menyodorkan open system? Pengakuan iman rasuli. Dengan kalimat pertama, aku percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Mari kita membaca bersama butir pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang apa? Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 3 kalimat ini mengandung arti berapa dalam. Kalau engkau tidak mengerti, engkau kira, oh tak perlu cari kamus, terlalu gampang. Siapa yang ngerti? Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itulah yang dibicarakan, dibacakan setiap minggu di gereja. Bosan saya. Saudara tidak berhak bosan. Saudara harus rendah hati, memikirkan keindahan, keunikan, keagungan, sifat melampaui daripada semua ilmiah tercantum di kalimat ini. I believe in God, the only singular God, who is the Bapa yang Maha Kuasa, Almighty Father, and the Creator of heaven and earth. Di dalam ayat ini kita melihat terbuka sesuatu sistem baru untuk manusia melampaui Gereja. Gereja mengatakan alam semesta sudah lihat, nothing else. Orang Kristen melihat alam semesta, melihat ada Allah di atas yang menjadi Bapakku. Dia adalah Sang Pencipta, Dia adalah Allah Bapa, Dia adalah yang melahirkan hidup baru di Mahaku. Saya disebut adanya. Saudara, berapa agung, berapa besar. Bandingkan dengan filsafat Cina dan mitologi Panku, itu semua omong kosong. Bandingkan dengan 4 gajah yang menopang alam semesta bumi ini. Kalau goyang gempa bumi, itu sangat lucu sekali. Tapi saudara, mari kita memaklumi orang kuno yang tidak ada wahyu Tuhan. Bagaimana pikir pun tidak mengerti. Karena bumi ini benar atau tidak bisa dilihat. Bumi ini satu bola juga tidak mengerti. Sampai Magellan putar 1 kali, akhirnya anak kapal kembali ke Eropa, baru tahu bumi ini adalah bulat adanya. Sampai Columbus pergi ke Amerika, menemukan benua yang baru tahu ini bumi tidak sebenarnya yang pikirkan flat adanya. Sampai Vasco da Gama, sampai Columbus, sampai Amerika, sampai orang-orang seperti Magellan merubah konsep, baru kita percaya apa yang dikatakan oleh Copernicus itu benar adanya. Bukan saja demikian, Copernicus akhirnya memberitahu kepada kita bumi inilah yang memutari matahari, bukan matahari yang memutari bumi. Tapi semua ini menjadi mungkin dimengerti, khususnya setelah mereka menerima kitab suci, mengerti Alkitab, dan mengerti akan ada Sang Pencipta sebagai unsur daripada paradigma yang baru, unsur daripada open system yang dimungkinkan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara-saudara, kalimat pertama ini mengatakan tentang Allah. Kalimat 2, kalimat ketiga membicarakan ada batas antara yang dicipta itu pasif, yang mencipta itu aktif. Kalau tidak ada inisiatif daripada yang mencipta, tidak ada objek yang terjadi. Jikalau Allah tidak berencana dan mempunyai tujuan menciptakan segala sesuatu,
lalu dilaksanakan melalui peristiwa, aktivitas, betul-betul terjun di dalam karya ciptaan, tidak ada sesuatu yang terjadi. If God didn't intend, didn't make a purpose, and didn't plan to create, without the creation decree, there's nothing happen, nothing exists. Segala sesuatu bisa berada karena Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada menurut rencana pertama, yaitu menciptakan. Saudara, aku percaya kepada Allah. Ini adalah satu kalimat yang besar sekali. Dengan kalimat ini kita membagi manusia menjadi dua macam. Orang ateis, semua orang teis. Orang ateis percaya tidak ada Allah. Orang teis percaya Allah harus ada. Nah, di antara kedua ini sebenarnya perbedaan di mana? Perbedaan di dalam diri manusia atau di luar diri manusia. Kalau engkau mengatakan perbedaan di luar diri manusia, ada yang mengatakan Allah ada di luar, ada yang mengatakan tidak ada Allah di situ, di luar. Tapi sebenarnya, saudara-saudara, Allah tidak mungkin menjadi ada hanya karena kamu percaya ada Allah. Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena kamu tidak mau percaya dia ada. Kalau demikian, kita punya subjek iman menjadi penentu untuk segala sesuatu yang kita mempunyai tujuan dan mempunyai keakuan untuk menuju ke objek. Our subjectivity, can it possible to change the object of our subjectivity? Adakah subjektivitas di dalam diri kita mungkin merubah sesuatu yang objek, yang sungguh-sungguh yang ada pada diri sendiri? Menurut kitab suci tidak. No one can change anything. No one can change God. No one can change outside of himself. He only can change he himself and his attitude toward everything. Manusia dengan subjektivitas yang berbeda-beda hanya merubah diri, tidak merubah fakta di luarnya. Sehingga Allah ada karena Allah memang ada. Allah ada tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena engkau tidak percaya dia ada, dia menjadi hilang. Tidak mungkin. Hanya karena engkau tidak mau dia singkir. Juga tidak mungkin. Hanya karena engkau tidak percaya ada Allah, maka Allah menjadi tidak ada. Tidak mungkin. Karena Allah bukan hasil daripada proses menjadi. Dia menjadi ada, dia menjadi tidak ada. Ini kedua kalimat adalah kalimat yang sudah melawan logika, melawan kebenaran, dan ini sudah tidak beres. Saudara-saudara, Allah tidak pernah menjadi ada. Allah juga tidak mungkin menjadi tidak ada. Karena istilah menjadi tidak patut, tidak cocok, tidak sesuai dengan fakta keberadaan Allah. Allah berada pada diri. Allah berada di dalam kekal. Allah berada tanpa unsur penyebab. Allah berada tanpa mungkin menjadi tidak ada. Ini tidak ada hubungan dengan unsur proses. Tidak ada hubungan dengan unsur dia menjadi. Saudara-saudara, itu sebab God is always God. Self-existing, self-being, self-unceasing existence, self-sufficient, self-eternal God. Allah yang kekal, Allah yang ada pada sendiri, Allah yang tidak perlu penyebab, Allah yang di luar dia tidak ada unsur yang menjadikan dia berada, adalah Allah yang ada pada diri, Allah yang kekal berada pada diri, Allah yang konsisten tidak berubah pada diri, Allah yang memuas diri pada diri, Allah yang berada pada diri dari kekal sampai kekal tanpa mengalami perubahan, tanpa melalui sesuatu proses menjadi atau menjadi tidak ada. Itu baru Allah, saudara-saudara. Jadi konsep percaya kepada Allah itu ditanamkan oleh Allah di dalam diri manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Sehingga barang siapa
adalah manusia. Tak mungkin tidak pernah mempunyai konsep Allah itu ada di dalam diri dia sendiri. Semua orang mengetahui ada Allah, dan semua orang percaya ada Allah, karena Allah telah menanam konsep keberadaan Allah di dalam orang-orang yang dicipta menurut peta teladan Allah itu sendiri. Everyone who have been created after the image and the likeness of God have been implanted, have been imprinted in his deep heart that God is. Allah itu berada. Nah saudara, aku percaya Allah. Tapi kalau aku mempunyai kepercayaan terhadap Allah yang kurang benar, itu bukan Allahnya yang kurang benar, tapi mata saya, pandangan saya, pikiran saya, konsep saya telah didistorsikan. Saya ambil contoh yang dulu saya pernah ambil. Pen ini kalau saya taruh di dalam air, engkau lihat pen ini bengkok di atas air satu arah, ke dalam air satu arah yang lain. Lalu engkau mengatakan, coba pennya bengkok. Saya bilang, pen tidak bengkok. Yang bengkok matamu, yang bengkok konsep penglihatan. Kenapa? Mata saya sudah diperiksa sama dokter, baik-baik, memang mata baik-baik. Tapi engkau tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa kalau melewati permukaan air, maka pandangan kelihatan pen itu akan membelok arah dengan satu angle yang berbeda. Nah di sini seorang filosof Prancis namanya René Descartes, dia mengatakan di dalam hal seperti ini membuktikan ada distorsi yang dikerjakan oleh setan. Nah ini adalah pertama kali dalam sejarah filosof pakai istilah setan menjelaskan fenomena yang kita rasa tidak benar. Nah saudara, waktu saya membaca filsafatnya, dia mengatakan satu istilah harus kita tahu. Konsep di dalam ide itu namanya idea of clearness. Nah, ide kelara. Nah, ide kelara, the clear idea itu ada di otak, tapi di fakta sering tidak. Sehingga waktu kita lihat fakta selalu lihat salah. Yang sesungguhnya kita tidak lihat. Yang lihat fenomenanya. Fenomena sama realita selalu berjarak, sehingga kita ditipu oleh fenomena, sehingga kita tidak mungkin mengetahui dengan sesungguhnya realita yang asli, yang tepat, yang akurat, yang tidak salah itu apa. Misalnya, yuk pergi ke kampung kepada orang yang belum pernah mendapatkan pendidikan, tanya dia, dunia putar matahari atau matahari putar dunia? Mereka yang makin lama hidup di dunia tapi tidak pernah sekolah, ya pasti matahari yang putar dunia tuh. Coba lihat, tadi di situ, sekarang di atas, nanti sore di bawah. Kan dia putar matahari. Tidak usah debat, ini fakta, tidak usah cerewet. Engkau bilang bukan begini, kurang ajar lu ya, berani lawan saya. Orang yang tidak ngerti mempertahankan closed system, lalu maki-maki orang yang ngerti, yang pakai open system, itu tidak bisa ketemu. Sehingga akhirnya fenomena sama realitas selalu berjarak. Dan orang yang tidak mengerti selalu ditipu. Ditipu oleh apa? Oleh fenomena. Nah saudara, dari kasus ini saya bicara tentang iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Orang mengatakan, aku tidak percaya kepada Allah. Satu orang lagi, aku percaya tidak ada Allah. Tiga macam orang. Aku percaya Allah dan dia ada. Aku tidak percaya Allah, tidak peduli dia ada tidak ada. Aku percaya tidak ada Allah. Ini tiga berbeda. Yang pertama, seperti orang Kristen, I believe in God. I believe He is there. I believe He take care of me. I believe He created the universe. Ini saya percaya Allah. Dan satu iman di dalam saya mengenai Allah di luar saya, itu adalah sesuatu faith, satu iman, satu pengakuan. Tapi orang mengatakan, I don't believe in God. Saya tidak percaya Allah.
Do you think He doesn't exist? I don't say that. Do you think He exists? I don't admit that. Lalu what do you mean? I don't care God is or God is not. Aku tidak peduli Dia ada atau tidak. Pokoknya aku tidak percaya. Why? Kenapa tidak percaya? No relation, no relevant. I am myself. God is somewhere, I don't know. I don't care. I don't admit. I don't need. I don't understand. So, di orang ini bisa menjadi agnostikis, yaitu yang tidak mau tahu apa-apa. Karena menganggap apapun tidak mungkin diketahui oleh manusia, sehingga dia tidak relasi dengan Allah. Ini adalah orang macam kedua. Orang ketiga, I believe there is no God. Aku percaya tidak ada Allah. Jadi di sini kita melihat tiga macam orang. Orang yang percaya Allah ada dan percaya Allah ada hubungan dengan dia. Orang yang percaya dia tidak perlu Allah, dia tidak ada hubungan dengan Allah. Orang ketiga, orang percaya Allah tidak pernah ada, tidak perlu ada, dan sekarang juga tidak ada. Tiga macam. Nah saudara, selain tiga macam masih ada yang lain? Masih. Jadi hari ini saya khususkan akan istilah pertama, I believe in God. Kedua, He is the Father of Almighty. Ketiga, He is the Creator of the heaven and earth. Saya tidak bicara. Saya bicara kalimat pertama saja. Di dalam kalimat ini, saya percaya Allah. Maka ada teis, ada agnostis, ada ateis. Yang ateis percaya tidak ada Allah. Yang agnostis tidak peduli dia ada. Saya tidak mau tahu. Tapi yang teis, saya percaya ada Allah. Selain tiga macam ini masih ada lagi, masih ada yang disebut panteis. Apa arti panteis? Allah ada. Di mana? Yaitu alam. Seluruh alam ini semua dikumpulkan, seluruhnya totalitas, namanya Allah. God is the nature, and nature together is God. Alam adalah Allah. Allah adalah alam. Ini macam pikiran namanya panteisme. Salah seorang panteisme yang paling terkenal di dalam sejarah adalah Benedict Spinoza. Benedict Spinoza, orang Yahudi yang tinggal di Amsterdam di Nederland. Saudara-saudara, dia seorang panteis dan dia tidak percaya lagi ada Yehova yang dengan inisiatif menciptakan langit dan bumi, dan akhirnya dia dikucilkan dari rumah sembahyang orang Yahudi. Baruch Spinoza, atau namanya yang lain juga dia adalah Spinoza. Ini orang Yahudi yang ada di Amsterdam. Waktu dikucilkan daripada rumah sembahyang Yahudi, sangat kasihan. 12 kutukan setiap kali menyebut satu nama, satu suku. Karena Yakub mempunyai 12 anak, akan membentuk 12 suku Israel. Jadi kalau orang ini tidak percaya Allah, tidak lagi mengakui Yehova sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan dari orang Yahudi, dikucilkan. Nah, ini Spinoza dikucilkan di dalam satu upacara ekskomunikasi yang pasang 12 lilin. Setiap lilin dinyalakan demi satu nama yang ditulis. Nama Ruben, nama Simeon, nama Efraim, nama 12 suku punya nama ditulis itu. Lalu sekarang tanya dia, engkau masih percaya Allah? No, I don't believe in God. Lalu mereka, terkutuklah engkau, engkau tidak berbagian di dalam suku Simeon. Dihembus, lalu lampu itu mati. Kesaksi sembah lagi, engkau percaya Allah? Tidak, saya tidak percaya Allah. Maka terkutuklah engkau, namamu terhapus daripada suku Ruben. Disebul, akhirnya ditiup, apinya mati, sisa 10. Kamar itu menjadi lebih gelap karena lampu itu lilinnya mati 1, 2.
selama 3, 4, terus dikasih kesempatan. Engkau percaya Allah? Tidak, aku tidak percaya Allah. Terkutuklah engkau, namamu terhapus dari suku Yehuda. Ditiup lagi, mati lagi satu lilin, terus mati sisa terakhir. Sekarang kesempatan terakhir. Akuilah Yehova, percayalah Allah. Engkau percaya tidak Allah itu Allah? Engkau percaya Allah? Dia mengatakan, saya tetap tidak percaya ada Allah. Saya ateis, saya tidak percaya Allah. Lalu mereka mengatakan, terkutuklah engkau dari 12 suku. Mulai hari ini engkau tidak ada nama, engkau tidak ada bagian, engkau tidak mempunyai hak di dalam suku apapun di seluruh rumah Israel. Engkau harus diusir keluar. Lalu tiup lilin yang terakhir. Sudah tiup lilin terakhir, mereka buka pintu, minta dia keluar. Sesudah itu Spinoza di Amsterdam sampai mati. Orang Yahudi tidak boleh satu orang bilang selamat pagi, selamat siang kalau ketemu dia. Semua melihat dia putar kepala, mereka buang muka, dan biar dia menjadi orang tersendiri sampai ajalnya. Waktu itu di Amsterdam, dia mau makan apa, dia mau kerja apa. Spinoza seorang yang otaknya pintar luar biasa, seorang genius, seorang filosofi. Sampai hari ini kalau saya baca dia punya disertasi, baca dia punya makalah, masih menganggap dia orang pintar luar biasa. Tetapi imannya buntu, dia tidak bisa percaya Allah. Lalu mulai hari itu dia tak pernah nikah, dan dia seorang yang gosok optik kaca orang. Jadi orang pesan kaca dari dia. Semenjak hari itu orang Yahudi tidak cari dia, tidak pesan kaca dari dia, tidak bayar 1 sen kepada dia. Dia hanya bisa dapat uang dari orang Belanda yang perlu gosok kaca. Sisa sedikit orang yang kenal dia. Dan dia hidupnya selalu lapar, tidak cukup makan, susah sampai mati, sebatang kara. Seluruh orang Yahudi membuang dia. Seluruh masyarakat Yahudi tidak lagi mengaku dia. Tidak boleh sebut namanya. Namanya ada Baruch, B-A-R-U-C-H, ya, Spinoza. Baruch Spinoza dikucil keluar karena tidak percaya kalimat I believe in God. Saudara-saudara, nah, orang Yahudi percaya kepada Allah, tetapi sampai pada kedua, aku percaya Yesus Kristus, orang Yahudi sudah tidak mau. Jadi iman orang Yahudi kalau di dalam kita sini hanya satu baris yang dia terima. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Sudah berhenti. Aku percaya Yesus Kristus, sudah tidak ada. Dari orang Yahudi dapat 1 kalimat, dalam iman orang Kristen kita dapat 12 kalimat. Sekarang saya teruskan lagi sedikit. Kenapa ada 12 kalimat di sini? Ada yang membagikan dengan teliti menjadi 12 kalimat. Karena menurut legenda 12 rasul pada waktu mereka terakhir kali kumpul di Yerusalem, sebelum pergi ke seluruh dunia mengabari Injil, mereka mengatakan, mari kita tetapkan apa yang akan kita kabarkan. Mari kita tetapkan apa yang harus dipercaya orang Kristen di seluruh dunia kepada segala bangsa. Maka 12 orang kumpul terakhir kali. Mereka memberi sumbangsi, 1 orang 1 kalimat, 1 orang 1 butir. Sudah dikumpulkan, semua menyelidiki, semua setuju. 12 rasul Yesus, semua setuju. 12 kalimat seluruhnya utuh sudah selesai. Lalu mereka sama-sama sepakat ini menjadi dokumen untuk seluruh dunia. Baru mereka pergi. Akhirnya setelah mereka pergi, tidak ada satu yang balik. Semua mati syahid, kecuali Yohanes, rasul yang paling muda. Saudara-saudara, satu persatu dibunuh di bawah tentara dan masyarakat Romawi.
Di dalam zaman kerajaan Romawi, orang harus menyebut kaisar sebagai Tuhan. Bahasa Greka Kyrios. Kaisar is my Kyrios. Kaisar adalah Tuhanku. Orang Kristen dan tidak. Tuhanku adalah Yesus Kristus. Apa? Engkau berani tidak memanggil kaisar Tuhan? Kenapa? Karena betul-betul Tuhan, bukan manusia. Kaisar adalah manusia yang berdaging dan darah. Kaisar adalah manusia yang tidak mungkin menjadi Tuhan orang lain. Dia adalah pemimpin kerajaan. Dia adalah seorang raja di Romawi. Tapi dia tidak bisa menciptakan manusia, tidak menyelamatkan manusia, tidak membeli jiwaku dengan darahnya, tidak menjadikan saya seorang hamba dia, tidak menjadikan diri dia Tuhanku. Maka I do not call Caesar as my Lord. I only call Jesus as my Lord. Kalau engkau berani sekarang, katakan sekali lagi, engkau mengaku Yesus Tuhan. Aku mengaku Yesus Tuhan. Engkau tidak mau panggil kaisar Tuhan. Aku tidak mau panggil kaisar Tuhan. Begini diikat, dibawa untuk dipenggal kepalanya. Waktu itu jadi orang Kristen begitu bahaya. Waktu itu jadi orang Kristen begitu didiskriminasi, dianiaya, dibunuh. Sekarang engkau di Indonesia jadi orang Kristen terlalu gampang, terlalu enak, terlalu bebas, terlalu istimewa. Engkau ada hak menikmati kebebasan sebagai orang Kristen. Waktu itu tidak. Dan orang Kristen harus mengaku pertama, I believe in God, the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. Aku percaya kepada Allah. Saudara-saudara, Dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini hanya butir pertama. Hari ini saya khotbah sampai di sini dulu. Minggu depan dan selanjutnya saya terus menguraikan iman rasuli sampai tuntas. Dan kalau Tuhan pimpin, kita mencetakkan jadi buku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memang adalah Allah yang ada pada diri, yang dari kekal sampai kekal, yang mencukupi diri, yang tanpa mempunyai sumber lain sebagai sumber pencipta, tanpa mempunyai sumber lain menjadi penopang, tanpa mempunyai unsur lain menjadi yang memulaikan adanya keberadaan Allah. Karena Engkau adalah Allah yang sejati. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan iman kepada kami sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pengakuan iman rasuli. Sebagaimana rasul-rasul percaya dan rasul-rasul mengutamakan, rasul-rasul mengkumpulkan dan menjadi satu dokumen yang kami percaya sampai selama-lamanya. Berkati kami ya Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.